bid'ah, maka kita sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi, ya, memperingati maulid kekasih Allah lah, junjungan kita, junjungan alam. Nabimu, cintai dulu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai keluarganya, jangan suka mencaci keluarga Nabi, kecuali keluarga Nabi yang ngaku-ngaku. Maka kita bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan sesat maulidan, bid'ah, maulidan itu bid'ah, kemana hati nurani mereka? Gak usah pakai dengan ilmu, hati nurani mereka tuh kemana? Gak peduli kita dengan orang-orang mengatakan bid'ah maulid, gak peduli gua ngikutin guru gua, ulama-ulama kami yang bertahun-tahun nyantri, yang kitab pun jangankan melihat kitab kuning semua di luar kepala mereka, kami mengikuti mereka. Lu mau bilang bid'ah terserah lu kan, lu mau nggak mengadakan maulid terserah, tapi jangan membidah-bidahkan kami yang mengadakan maulid, begitu. Kami tetap bermaulidan. Kami maulid karena kami cinta kepada Rasulullah. Ayo, siapa yang mau ngelarang? Siapa lagi mengatakan bid'ah ini sesat? Begitu. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taujah haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya menyandarkan diri kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, hingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terkhusus aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita semua dan mencurahkan rahmatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kucintai, yang aku sayangi karena Allah, malam ini kita menyambung dari kajian kita masih dalam persoalan tentang tabayun, di mana fenomena
Nah, di tengah-tengah masyarakat kita selalu ada saja tentang fitnah-fitnahan, perkataan-perkataan cercahan, hinaan dari golongan A kepada golongan yang B, yang mengatakan bid'ah, sesat, kafir dan sebagainya. Kita sudah dua bab mempelajari atau mengetahui dalil kenapa kita memudayakan kendurenan, keselamatan, kondangan, dan bersambung kepada persoalan tawasulan. Dan tawasulan ini sering sekali menjadi hujatan bagi kita yang terus melaksanakan dan memudayakan tawasulan ini. Padahal sudah jelas firman dan hadis Rasulullah SAW tentang tawasulan, wasilah. Dan semalam kita walaupun dengan singkat sudah menjelaskan persoalan dalil mengenai tawasulan tersebut. Nah, malam ini kita akan mencoba mengutarakan tentang persoalan mauludan. Apa dasar hukumnya? Inilah yang mau kita terangkan kepada sahabat-sahabat semua agar kita bisa lebih kuat untuk melindungi ataupun melawan dengan dalil yang ada kepada orang-orang yang suka membid'ahkan tentang maulidan ini. Sahabat-sahabat sekalian, dasar hukum yang tentang maulidan ini bagaimana yang sudah Abah bacakan di mukadimah tadi. Di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Katakanlah, Allah ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, begitulah, dengan anugerah dan rahmat Allah, maka hendaklah dengan hal itu mereka bergembira. Hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kandungan ayat ini di dalam surat Yunus ayat 58, kandungannya itu sangat jelas, memerintahkan kita untuk bergembira ketika kedatangan rahmat. Anugerah. Maka berdasarkan penafsiran sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap surat ataupun ayat yang kita baca tadi, anugerah dalam bahasa tadi fadl, ya, bifadlillah. Jadi fadl itu Ibnu Abbas menafsirkan bermakna ilmu, sementara rahmat itu berarti
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian rahmat di sini selaras dengan bunyi ayat di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 107. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat itu di ayat ini disebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad yang lain selain Yasin, Toha itu ya, ataupun Nun itu ya rahmat namanya. Rahmatan lil alamin. Muhammad itu alamin. Makanya nama Muhammad yang lain alhamdulillah. Nah, itu dalam tasawufnya semalam kita bahas. Muhammad itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu memuji siapa? Memuji dirinya sendiri. Rahmat. Maka rahmat yang paling besar ketika seorang umat Nabi Muhammad itu mencintai dan pernah ketemu dengan Nabi Muhammad itu rahmat. Rahmat itu ya, kasih sayang. Rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semesta alam, seluruh alam. Baik alam nyata maupun alam gaib. Oh, jin aja belajarnya dengan Nabi Muhammad tuh. Berapa jin yang dimasukkan Islam? Berapa ekor jin yang pernah diajarkan agama oleh Rasulullah SAW? Dalam riwayat pernah Rasulullah sahabat itu pernah kecarian Rasulullah nggak ada di tempatnya. Itu makanya di Mekah itu ada di belakang. Itu makanya di belakang Ka'bah Masjidil Haram itu ada berapa kilometer itu ada masjid jin. Yang pernah haji, pernah umrah itu pasti tahu. Di daerah kita pun masing-masing pun ada sebenarnya masjid jin, tapi nggak wujud kan. Kalau di Mekah kan wujud masjidnya, nyata. Di daerah kita itu masjidnya juga gaib. Masjid jin. Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ya Rasulullah tuh punya sifat kasih sayang kepada siapapun, jangankan kepada umatnya, kepada Yahudi, kafir Quraisy pada waktu orang jahiliyah pun kasih sayang Rasulullah. Makanya dakwahnya berhasil. Dengan kasih sayang dakwah ini, makanya dakwah ini, Islam ini berkembang. Bukan caci maki, bukan menghina, itu kan dakwah namanya. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Bukan dengan caci maki, menghina, enggak. Enggak arogan. Jadi yang disebut rahmat itu dalam surat Yunus yang kita baca tadi ayat 58 adalah rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka dari sini kemudian menjadi jelas bahwa alasan mengadakan asyraqalan atau maulid yang berusaha menunjukkan kegembiraan kita sebab kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengadakan maulid itu karena kita gembira atas datangnya rahmat dari Allah, wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, lahirnya karena kita sebagai umat. Lalu Rasulullah nggak pernah ngadain maulid lah. Yang bilang Rasulullah nggak pernah ngadakan maulid itu siapa? Rasulullah itu ngadain melaksanakan memperingati maulid beliau sendiri. Apa coba? Puasa. Beliau itu memperingati maulid hari lahirnya beliau sendiri dengan puasa Senin. Siapa bilang Rasulullah nggak pernah memperingati maulid? Rasulullah itu memperingati maulidnya sendiri. Nah, maka kita sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi, ya, memperingati maulid kekasih Allah lah.
junjungan kita, junjungan alam, hari lahir karena kegembiraan. Jangan pula dicampur-campur, mengadakan maulid, memperingati maulid, di situ pula bercampur dengan dangdutan, joget-joget di atas pentas. Itu namanya bukan maulidan, sintingan. Itulah yang bid'ah itu. Maulid ya maulid. Maulid itu, dalam maulid itu apa? Ya bacakanlah berjanji kisah-kisah Rasulullah. Makanya kalau kita panitia yang mengadakan peringatan maulid tapi isinya tidak sedikit pun menceritakan kisah Rasulullah, ada guru kita dulu tuh, haram tuh pelaksanakan maulid tuh. Uang amplop yang dikasih ustadznya pun haram tuh. Kenapa bisa haram tuh? Karena kita mengadakan melaksanaan peringatan maulid tapi isinya tidak maulid, tidak pernah dibacakan kisah Rasulullah di situ. Tak ada kisah Rasulullah dibacakan sama dai-nya. Tak ada selawatan-selawatan di dalamnya. Kalau kita memperingati maulid ya isinya itu kisah Rasulullah. Dari beliau lahir, siapa orang tua beliau, kapan beliau wafat, hijrahnya beliau, gitu. Karena kegembiraan kita sebagai umat, karena cinta kita, maka kita melaksanakan maulid. Ya. Kegembiraan, ekspresi kegembiraan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah maulid itu setiap Rabiul Awal? Wah, tiap malam maulid. Kalau kita cinta tiap malam lah maulid. Setidaknya minimal kita sholawatan, itu udah maulidan itu. Maulid. Kita mengadakan maulidnya itu tidak lain karena berusaha menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada sang kekasih, kepada sang mulia, kepada junjungan kekasih Allah. Kita maulid, memperingati maulid itu tuh karena kita cinta, mewujudkan ekspresi rasa kecintaan kita kepada beliau. Tapi tidak cukup hanya memperingatin maulidannya saja, perayaannya saja. Ya. Tapi berusaha kita untuk meneladani dalam sikap, bagaimana sikap beliau terhadap musuh, terhadap sahabat, terhadap keluarga. Kita mempelajari itu. Akhlak beliau, fatonahnya beliau, budi pekertinya beliau, perilaku hidup yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah, dalam muamalah, berhubungan pada sahabat, kepada umat lainnya. Sikap kasih sayang karena cinta kepada umat, karena beliau kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kan luas. Cinta kasih, kita sayang. Ya. Dakwah itu nggak perlu dengan caci maki, hinaan. Apalagi sampai bahasa-bahasa dengan kotor dalam berdakwah. Dalam keimanan yang harus kita teladani, pelan-pelan kita mengikuti beliau, bagaimana keimanan beliau dalam memperkuat iman beliau, ketakwaan beliau. Maka mauludan atau perayaannya asyroqalan akhirnya menjadi salah satu media dakwah yang sangat penting. Mengadak maulidan, acara-acara maulidan itu menjadi apa kita? Khususnya Indonesia ini. Sedangkan makin banyaknya maulid, setiap hari acara, setiap maulid dan kita ngadakan tablik akbar, selawatan akbar, panggung ke lapangan di masjid aja pun masih begini keadaannya. Apalagi kita ada maulid, menjadi apa generasi kita? Seperti yang kita sebutkan tadi. Menjadi apa generasi kita?
Kita pun kadang-kadang terhadap anak, terhadap orang tua tuh jarang sekali menceritakan siapa tokoh Nabi Muhammad SAW itu. Makanya ya berharap dengan adanya peringatan Maulid itu mengajari, memberitahukan kepada mereka informasi tentang kekasih Allah itu. Makin banyaknya tablik, makin banyak bencana. Makin banyaknya tablik di mana-mana, semakin banyaknya maksiat, congkol-congkolan. Setiap tablik mimbar sana cokol-cokolan, cerca sana, cerca sini, hina sana, hina sini. Kalau tak senang sama ulama yang sini, ustadz yang sini, cokolan cerita dibawa ke dalam dakwanya. Nah, karakter orang berdakwah kan beda-beda, Ustadz. Iya beda, saya tahu. Sahabat pun juga beda-beda. Bagaimana sikap Utsman bin Affan? Bagaimana Ali bin Abi Thalib dalam dakwah yang menjadi khalifah? Bagaimana Abu Bakar Siddiq? Bagaimana Umar? Kita tahu sama-sama. Dan Umar itu bagaimana sikapnya? Keras, tegas. Tapi nggak pernah kok mencaci maki dengan cacian kotor kepada umat dalam dakwah. Nggak pernah. Mau alasan apa lagi beda-bedanya? Semua mereka berbeda. Wali Songo itu berbeda. Tapi nggak pernah tuh mana 9 wali yang suka menghina. Atau dulu Sunan Kalijaga itu ketika masuk ke budaya Jawa, beliau masuk Jawa itu dihinanya. Wah itu sesat kok, macam ayam ini yang pakai sesajen ayam gitu. Nggak pernah tuh. Dasar ayam kalian tuh yang pakai sesajen, nggak pernah Sunan Kalijaga begitu. Kafir gitu, nggak pernah. Masuk beliau ke dalam budaya Jawa itu. Makanya berhasil. Mau alasan apa lagi kita mau bilang beda-beda? Semuanya beda-beda. Memang beda, tapi tidak pernah diantara perbedaan mereka tuh Abu Bakar dalam menjadi khalifah dulu nggak pernah menghina orang. Umar bin Khattab tak pernah menghina orang, umat pada waktu itu. Bahkan Yahudi itu dia bersikap diperintahkan kepada gubernurnya Amr bin As supaya jangan sembrono kepada Yahudi, karena kelembutan kasih sayang Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu memerintahkan malah Yahudinya terbuka hatinya, ambil aja lah, ambil untuk masjid kalian, coba nggak mentang-mentang di luar agama kita pindah serobot aja, enggak, malah dapat peringatan tuh Amr bin As yang menjadi gubernur pada waktu itu. Kayak mana kerasnya Umar bin Khattab dalam menegakkan Islam, tapi nggak pernah mencaci maki dengan kasih sayang. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika musuhnya itu udah terjatuh, diludahin Ali bin Abi Thalib. Ketika mau memenggal kepala si Yahudi, nggak jadi. Kenapa kau nggak jadi memenggalku wahai Ali? Karena pada waktu ku penggal kau sudah meludahiku. Ketika kau meludahiku timbul rasa benciku kepadamu, maka aku tidak jadi untuk memenggalmu. Tiba kita udah jatuh musuh itu, pap katanya. Kenapa? Karena kebencian. Dakwah kita tuh masih karena hawa nafsu, bukan karena cinta, bukan karena sayang, tapi karena benci. Cari coba wali-wali Allah itu dari Syekh Jumadil Kubro yang dakwanya menghina orang, cari, ada. Keras, tegas, tapi tak pernah mengejek orang, mengucilkan orang lain, nggak pernah. Nggak pernah. Cari sejarahnya itu. Apa pernah Syekh Nurjati Cirebon dulu tuh dalam berdakwah itu mencaci maki anak-anak keturunan Pajajaran? Nggak? Wajib kok ya, kerajaan Pajajaran wajib masuk Islam gitu, nggak pernah. Malah mereka yang datang. Sebanyak apa ilmu kita dibandingkan mereka itu? Sekuat apa iman kita sebandingkan imannya para wali?
Setinggi apa tirakat kita? Sehebat apa tirakat kita dibandingkan dengan mereka? Sekuat apa, tebal apa iman kita dibandingkan dengan para wali-wali itu? Ini makanya yang nonton kalau ada yang tukang pendakwa dai itu jadi juru damai. Kita semua jadi juru damai. Jangan dari juru pembenci, jadi juru damai. Itunya juga yang dipesankan oleh Abah Lutfi kepada kita semua. Jadilah juru damai. Jadi juru damai. Kalau mau aman negara kita ini. Abah Lutfi itu ketua Torikoh internasional, bukan nasional lagi. Beliau tuh diangkat menjadi ketua sufi mancanegara, bukan khusus Indonesia, mancanegara. Beliau itu raja Torikoh di mancanegara. Kalau kita kan Torikohnya kan sufi kan masih cerita, masuk Torikoh masih pion-pionnya, tapi udah sok merasa jago. Semua disalah-salahin. Ah, belum sampai lo, kaji lo. Lo belum sampai, kaji lo masih di sini. Nah, itu mulut kita kadang-kadang. Kayak udah dijamin. Baik. Jadi ya karena kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umat beliau itu memperingati, selalu memperingati Maulid hari kelahiran beliau, merayakan asyrokolan, merayakan asyrokolan. Kapan Bapak? Setiap tahun sekali? Jangan, tiap hari. Oh, bisa Maulidan itu, selawat. Makanya tiap kita buka perjanji, punya buku kitab berjanji, kitab Maulid itu punya. Jadi tiap malam tuh habis sholat atau malam buka separuh, itu Maulidan namanya. Selawat itu Maulidan. Kita tiap malam Maulidan, selawatan kan ya, Maulidan tuh. Tiap hari Maulidan. Itu makanya Maulidan seperti yang saya bilang tadi menjadi hal yang sangat penting di dalam media dakwah, dalam perkembangan Islam, dalam menanamkan cinta kepada Nabi. Juga kita lihat apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathah, adibu auladakum ala thalas khisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, didik dan ajarilah anak-anakmu dengan 3 hal. Hubbi nabiyukum, cinta nabimu. Wa hubbi ahli baiti, cinta keluarga Nabi. Dengarkan nih pesan beliau ya. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini pesan Rasulullah. Kita disuruh mendidik anak-anak kita dengan 3 hal. Cintai nabimu, cintai dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cintai keluarganya. Jangan suka mencaci keluarga Nabi, kecuali keluarga Nabi yang ngaku-ngaku. Bukan keluarga Nabi tapi ngaku. Bukan Al-Idrus tapi ngaku Al-Idrus. Nah itu. Bukan Al-Atos tapi ngaku Al-Atos. Itu bukan keluarga Nabi. Keluarga Nabi udah kita cerita semalam hakikatnya ya. Al-ulamu warisun al-ulamu warisun Nabi. Ulama itu pewaris Nabi.
Jadi ulama itu ya keluarganya Nabi. Ulama yang mana? Bla bla bla. Ulama yang lurus, menegakkan betul-betul, menterminkan rahmatan lil alamin. Kan ulama untuk ngajari urusan dunia. Yang ulama itu bagaimana umat itu sebagai kenal, supaya kenal dengan dirinya, kenal kepada Rasul, kenal kepada Allah. Itulah ulama. Yang dapat warisan kan ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Kita punya harta. Begitu meninggal, dapat warisan lah anak kita. Yang dapat warisan berarti keluarga kita. Bukan orang lain. Orang lain nggak bukan warisan. Sama nggak dengan itu? Yang dapatkan warisan Nabi berarti keluarga Nabi. Berarti ulama itu adalah keluarga Nabi. Kiai, Gus, Sayyid yang berdakwahkan, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi jangan dibayangkan hanya cucu satu darah, punya keturunan, bukan. Kan itu. Keluarga Nabi itu luas. Yang mengikuti aturan ilmu yang sanadnya jelas sampai Rasulullah itu keluarga Nabi itu. Tapi jangan ngaku-ngaku keluarga Nabi. Gua Al-Atos nih. Padahal bukan Al-Atos. Hanya untuk ngejar-ngejar Syarifah, perempuan yang bercadar. Itu tujuannya, memperkaya diri. Banyak nggak sekarang? TikTok banyak itu, hati-hati. Hati-hatilah. Makanya jadi juru damai. Jaga, rapatkan warisan. Supaya saudara kita bisa menjaga diri kita, menjaga saudara kita supaya nggak terjebak. Yang ngaku-ngaku Habib, ngaku Said, macam. Tengok betul-betul. Mudah-mudahan yang palsu-palsu itu nonton ini juga. Allah yang maha tahu itu. Janganlah suka memalsu-malsukan diri. Untuk apa? Semua kita udah palsu. Kalau kita udah berani memalsukan, kita ngaku Habib, ngaku Sayyid, padahal tidak ada. Ya. Semua ibadah kita palsu semua. Sholat kita palsu, puasa kita palsu, haji kita palsu. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajari anak-anak kita tuh cinta kepada Nabi. Bagaimana kita mengajari anak kita cinta kepada Nabi? Nah, ceritakanlah Nabi itu bagaimana. Bagaimana akhlak beliau. Ceritakan kepada Nabi. Siapa nama ayah dan ibu beliau. Bagaimana perjuangan beliau itu dalam berdakwah. Sehingga berkembangnya Islam pada waktu itu melawan kafir Quraisy di Mekah. Sehingga beliau sampai hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau disambut dengan hangat. Yang pertama sekali beliau bangun masjid di Madinah itu. Bukan bangun mall, masjid dulu yang dipikirkan Rasulullah. Bukan bangun tempat fasilitas sekala belajar, enggak, masjid. Masjid yang dipikirkan Rasulullah dulu. Makanya saya salut memang di Madura itu. Ya, setiap rumah ada masjid, walaupun musola itu. Subhanallah, Masya Allah. Ada musola. Luar biasa. Ya. Madura nih. Apa enggak semakin cinta aja saya sama Madura itu. Makin cinta saya sama Madura itu. Tiap gang masuk jalan. Pesantrennya dekat-dekat. Yang lebih dekat-dekat lagi di mana tuh ya? Apa ya? Ada tiap gang itu, setiap sebelah pesantren. Muridnya santrinya banyak-banyak. Nggak ada saingan. Nggak merasa disaingin. Nggak merasa disaingin. Pesantren. Tambah senang mereka. Kan nggak kayak kita. Merasa disaingin. Nah itu. Lo ngapain ngundang kiai ustadz dari luar? Sini kampung kita merasa disaingin. Merasa disaingin. Yang kedua, cintai keluarganya. Ajari anak kita keluarga, mencintai keluarga Nabi. Wa hubbi ahlil bait. Cintai keluarga Nabi.
Wa qiraatil Quran, ajari anak-anak kita tuh membaca Al-Quran, baca, hafal, kasihkan tafsir terjemahannya, ceritakan tafsirannya. Ini maksudnya gitu. Menyantrin sendiri. Nah kalau kita nggak bisa bagaimana? Makanya masukkan madrasah, masukkan pesantren. Kalau udah kita nggak bisa, jangan pulang ngajari anak kita tuh lebih parah dari kita orang tua. Nggak bisa kita ngajari, masukkan pesantren. Mahal bah. Sekarang pesantren ada yang gratis. Cari. Jawa tuh banyak yang gratis. Penting jangan ke Zaitun dulu, masih bermasalah. Ya. Nanti kalau udah bersih, udah normal, udah Mas Zaitun. Ya, Zaitun. Ajannya kan keren ya, Zaitun. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ajannya nggak pakai lagu. Ya. Nah, di sini lebih parah lagi pakai lagu dangdut ajannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Nah, lagu dangdut. Daripada bentak-bentak ya kan, ajannya bikin kaget. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Itu mungkin bagus itu kalau orang lagi bangun sholat subuh kan. Bangunin orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Gitu. Merdeka gitu. Ya. Saya nggak bisa bayangin kalau sholat berjamaah imamnya apa bacanya kayak gitu tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, makmumnya bilang, amin. Mungkin kayak gitu ya. Saya nggak pernah tahu soalnya. Amin, gitu, bentak-bentak dia. Ya salam, Masya Allah. Nah, tadi ada yang nanya bagaimana sikap Abah terhadap Zaitun. Zaitunnya benar, Zaitunnya nggak salah, Zaitunnya nggak salah, Zaitunnya benar. Tapi kalau oknum yang sudah menyatakan dari mulutnya itu mazhab dia itu bukan dari ulama, nah itu yang salah. Zaitunnya benar, manusianya, oknumnya. Kalau Zaitunnya benar, kalau Zaitun kan bagus, nama bagus tuh. Watini wa zaitun, wa zaitun. Tapi kalau udah menyatakan mengklaim bahwa mazhabnya mengikut Soekarno, nah itu yang salah. Tak ada aturan mazhabnya Soekarno. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, empat itu. Itu ulama yang diakui, wali-wali Allah. Kalau memang itu klaimnya, ya. Ataupun imamnya perempuan, karena masih ada laki-laki. Itu sesat, itu lebih bid'ah. Tapi orang-orang Wahabi nggak berani itu yang begitu itu. Sukanya mengurusi orang yang maulidan. Ada ribut bagi orang Salafi Wahabi tentang Al Zaitun. Ada. Pernah ada beritanya orang Wahabi ngeributinnya orang yang maulidan, yang sholat subuh pakai kunutan, yang tawasulan, yang jikiran, yang selawatan, kayak kesetanan. Itu yang mengatakan mazhab Soekarno itu dibid'ain. Jangan yang masih maulidan dibid'ain. Wahabi, jangan yang sudah maulidan dibid'ain, dikafir-kafiri. Berhenti. Rapatkan barisan itu, mana yang betul-betul salah tidak mengenal Quran dan hadis dan ulama itu. Kita kerjasama. Walaupun paham berbeda. Jadi nggak berisik tanah air Indonesia ini. Mau sampai kapan goyang bumi ini?
Bukan karena perjudian saja bumi ini goyang, air laut naik, bukan. Bukan pelacuran saja yang menyebabkan bumi ini goyang, bukan. Baik. Itu tentang maulidan ya. Nah, kita cerita tentang mauludan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, Abu Daud dan Imam Ahmad, disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal puasanya di hari Senin yang tadi udah kita senggol ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi walidtan wa fihi unzila alayya." Di hari ini aku dilahirkan, kata beliau, dan di hari ini pula aku diberi wahyu. Hari ini aku dilahirkan, hari ini aku, maksudnya di hari Senin ini hari yang dilahirkan, dan hari Senin juga lah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin turunnya wahyu. Nah, kandungan hadis ini mengisyaratkan agar supaya umatnya memahami bahwasannya hari Senin itu menjadi mulia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini terkait sekali peristiwa-peristiwa penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau itu istiqomah berpuasa pada hari Senin. Tadi sudah kita senggol. Ya. Kenapa kita disunatkan puasa Senin? Karena Rasulullah dilahirkan hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Mekah. Nah, bagaimana akal sehat yang cerdas menangkap maksud dibalik pembiasan puasa Nabi itu? Bagaimana kita menangkap? Disinilah kita terselip perintah agar supaya kita selalu mengenang beliau, melestarikan ungkapan kegembiraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dengan puasa, tapi juga dengan ekspresi kecintaan yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin lebih bermanfaat. Jangan pula memperingati Maulid. Itu tadi kita bilang di awal tadi. Maka kesimpulan takwil ini bukan tidak beralasan. Kita mengadakan Maulid itu bukan gak ada dalil, bukan hanya sekedar ikutan saja. Ya awalnya ikut-ikutan ulama kita yang berpaham melaksanakan Maulid.
Kalau dipikir-pikir ya, ulama kita, guru-guru kita itu nyantrinya itu bertahun-tahun ya. Yang melaksanakan maulid ini, yang paham tentang melaksanakan maulid kan bertahun-tahun. Jangankan lihat kitab, kitabnya semua di rumahnya itu udah di luar kepala mereka-mereka. Bertahun-tahun. Contoh Buya Hamka dulu itu memang dedengkotnya Muhammadiyah, anti maulid tuh beliau itu. Tapi karena makin lama, akhirnya beliau paham. Dan pernah ditanya sama jamaah beliau, "Doh, tapi Buya Hamka tidak berpaham dengan maulid. Kenapa Buya Hamka pula tahu-tahu menganakan maulid? Dulu aku hanya baca satu kitab." Kata Buya Hamka, ternyata banyak kitab-kitab itu membolehkan maulidan itu. Bahkan Amin Rais sendiri pun sudah silakan, udah mengumumkan beliau itu. Dulu pada tahun berapa itu ya? Sebelum pandemi mungkin beliau mengumumkan itu, boleh silakan Muhammadiyah mengadakan maulidan. Itu Buya Hamka dulu. Sehebat apa sih kita dibandingkan dengan Buya Hamka? Nggak usah kan kepada sahabat-sahabat ulama-ulama kita sebelum Buya Hamka. Ada Buya Hamka, sebanding apa kita? Ilmu kita dibandingkan dengan beliau yang hidup pada zaman Soekarno dulu. Malah Buya Hamka sekarang itu setelah dia memahami tentang maulid, ahli tasawuf, hikmah-hikmah semua yang beliau dapat. Buya Hamka ahli hikmah tentang tasawuf. Ahli hikmah itu maksudnya bukan kanuragan ya. Ini kadang-kadang kita cerita hikmah terus pikirannya kadang-kadang sebagian teman-teman itu terus kesaktian, hikmah itu gini, gitu enggak. Ilmu hikmah itu ilmu bagaimana mengenal diri, mempelajari Al-Quran dan hadis, mengambil hikmah dari isi Al-Quran, itu namanya hikmah. Bukan terus larinya terus kebatinan yang secara umum. Nah, ketika Nabi SAW secara lebih serius ditanyakan tentang kesunahan puasa Senin, justru Nabi malah menjawab bahwasannya amal perbuatan itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Jadi selain karena alasannya kita puasa Senin, bukan karena hanya hari kelahiran Rasulullah, tapi juga amal perbuatan kita tuh dilaporkan hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis lapor. Amalan kita yang masang nomor togel laporan, yang nunggang gibah lapor hari Senin, dilaporin. Yang suka mencaci maki hari Senin itu dicatat langsung laporkan kepada Allah. Yang dengarkan ngaji hari Senin, ini hari apa ini? Sabtu. Hari Sabtu. Yang dengarkan ngaji di TikTok hari Senin dilaporkan mau malaikat. Ya Allah, itu Zakira, Banyu, Putri, itu Laksono, Nandini, Teana, Teayus, dengarkan ceramah Mbah Nurjati di TikTok ya Allah, kata malaikat. Lapor, baik, checklist warna hijau. Wah, laporan. Begitu mati dalam kuburan, ma'ruf buka, jangan, kata Rasulullah. Ummati, huwa ummati. Selama hidupnya dia selalu berselawat, mendengarkan kaji, nasihat. Jangan malaikat, ummati, kata Rasulullah. Nggak berani malaikat. Oh ya, maaf ya Rasulullah, maaf. Malaikat itu dari nur insan loh. Masa yang dari nur kita mau menghantam kita kuburan? Malaikat itu dari nur insan. Tanya lagi, mana dalilnya bah? Gitu. Malaikat itu terbuat dicipta dari nurnya insan. Insan dari Nur Muhammad. Makanya ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril tinggal, nggak sanggup. Yang sanggup itu nurnya Muhammad. Nur insan itu yang sanggup untuk jumpa kepada Allah.
malaikat Jibril tinggal, takut terbakar. Paham sampai situ kajinya? Masa yang nur yang dari kita itu kok menghantam kita tuh gimana? Kenapa malaikat Jibril nggak mau diajak? Ayolah Jibril, kita kan dari bumi kan sama. Ah, lu aja Muhammad, gua nggak sanggup kata Jibril. Gua nggak sanggup, takut terbakar gua. Tuh, itu bahasa kita, bahasa kita. Bahasa malaikatnya nggak gitulah. Ayo, nggak mau takut terbakar tuh. Kenapa? Nggak sanggup, nur malaikat ini nggak sanggup untuk masuk ke sidrat, ke apa namanya, laut mahfuz. Ada jarak ketika Allah pun memerintahkan Jibril sampaikan nih wahyu kepada, itu nggak langsung tatapan kepada Allah. Malaikat itu ada jarak. Malaikat itu di alam jabarut, tapi insan ada sampai kepada liang, kepada alam lahut. Nggak takut terbakar malaikat. Apalagi ajajil, hanya bayangan. Apalagi kuntilanak, genderuwo, tuyul, kodam-kodam itu nggak sampai, nggak sanggup mereka. Kita pun banyak kodam itu nggak akan bisa sampai ngantarkan kita ke alam lahut. Nggak sampai. Lu malaikat aja tinggal di pintu langit ketujuh, apalagi kodam yang murahan, yang tercipta dari api. Ya, berpikir dengan jernih lah. Sesuatu yang tidak bisa menyampaikan kita untuk jumpa kepada Allah, ngapain disombong-sombongkan? Ngapain dibangga-banggain? Kecuali dalam kuburan, jangan malaikat. Malaikatnya segan, lapor sama Allah. Ya Allah, aku nggak bisa tuh ngantem manusia ini. Kenapa? Ada khodamnya, gitu. Nggak pernah. Ada susuknya, gitu. Pernah malaikat kayak gitu? Ada macannya, gitu. Ada leluhurnya dari kerajaan, gitu. Pernah malaikat kayak gitu? Tapi malaikat segan lapor kepada Allah. Ya Allah, kenapa, kata Allah, kenapa kau balik? Segan ya Allah. Kenapa segan? Di sampingnya ada Muhammad. Di sampingnya ada Muhammad ya Allah. Segan malaikat. Ngarang aja abah nih. Kita ngayal aja abah tuh. Tak dari mana-mana kitabnya abah ambil tuh. Nggak ada kitabnya. Cari kitabnya nggak ada tuh. Jangan tanya kitab, nggak pakai kitab. Segan aku ya Allah. Yang lebih marifat itu kalau ada Muhammad kata malaikat. Tak bisa aku menghantam dia ya Allah. Sebelum ditanya udah tercatat tuh, tidak ada lagi wujudnya jasadnya si Polan nih. Kenapa? Nur semua ya Allah. Tak ada jasadnya, tak kemana? Kata malaikatnya, malaikat kecarian. Jasad si Polan nggak ada di dalam kuburan alam barzah. Kemana jasadnya itu? Ternyata kata Allah, hai malaikat, si Polan sudah menyatu kepada aku. Allah, dia sudah lebur kepada aku. Malaikat kecarian, hilang jasadnya dalam kuburan tuh. Nah, tambah ngarang lagi abah nih. Tunjukkan dulu kitabnya bah. Nggak ada kitab, mohon maaf, saya nggak pakai kitab itu. Nggak ada dalilnya itu. Ngarang-ngarang abah nih. Dongeng aja bah, dongeng.
Jadi makanya hari Senin dan hari Kamis itu laporan ya, amal perbuatan. Kata Rasulullah, ini yang ngasih informasi ini Rasulullah. Maka aku ingin amal perbuatanku, kata beliau, dilaporkan pada waktu aku sedang berpuasa. Nah, itu alasannya kenapa Rasulullah itu berpuasa Senin dan Kamis, karena amalan kita dilaporkan kepada Allah itu Senin dan hari Kamis. Maka sunnahlah puasa Senin dan Kamis. Jadi itu alasannya kenapa ada puasa Senin dan Kamis ya. Masih bisa kita, lisan kita mengatakan, kita tutup mata bahwa maulidan itu adalah bid'ah, sesat, yang harus kita tinggalin? Oh tidak. Siapa yang juga berani-berani menutup acara kita memberkati maulid itu, jangan harap bisa tenang hidupnya ya. Rasulullah itu tidak akan tinggal diam, mendoakan. Masa umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau itu dicegah-cegah untuk memperingati karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan sesat maulidan, bid'ah, maulidan itu bid'ah, kemana hati nurani mereka? Nggak usah pakai dengan ilmu, hati nurani mereka itu kemana? Kemana hati nurani mereka? Apa tidak sedikit pun rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW? Maka dalam sejarah Islam, awal kemeriahan perayaan maulid itu terjadi pada abad ketiga Hijriah. Ini awal mulanya, yaitu berasal dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Tapi sumber yang paling kuat dan bukti yang kuat itu di abad kelima Hijriah, bukan di abad ketiga. Itu oleh seorang raja dari dinasti Ayyubiyah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang bernama Mujaffaruddin Qubburi bin Ali. Beliau itu seorang raja yang arif, bijaksana, karismatik, pejuang, pemberani, alim dalam agama, adil, dan beliau berkuasa di daerah Syam, Mesir, dan Afrika. Maka pada 12 Rabiul Awal saat itu, Raja Muzaffar menghadirkan para tamu dari semua kalangan, tokoh ulama, para sufi, pejabat ya, pemerintah, dan semua rakyatnya. Maka untuk konsumsi disediakanlah 5.000 ekor kambing, 10.000 ayam. Masya Allah, 5.000 kambing, 10.000 ayam, 100.000 kaleng susu. Bukan kalengnya doang, ada susunya juga. Maksudnya susu, 10.000 susu kaleng, bukan kalengnya. 100.000 kaleng etok. Maka itu sampai sekarang itu maulidan, habis maulid ya makan gitu. Kemudian 30.000 hidangan. Untuk perlengkapan acara menghabiskan dana 300.000 dinar pada waktu itu. Acaranya itu menghabiskan dana 300.000 dinar emas. Berarti sekitar kalau dulu, zaman dulu itu kalau diuangkan, kalau sekarang udah berapa mas dinar? Di sini dicatat 172.125 miliar untuk acara maulidan. Coba
Oke, itu dari dasar hukumnya tentang maulidan. Insyaallah kita dengan adanya ini semakin cinta. Gak peduli kita dengan orang-orang mengatakan bid'ah maulid, gak peduli gua. Gua ngikutin guru gua, ulama-ulama kami yang bertahun-tahun nyantri, yang kitab pun jangankan melihat kitab, kitab kuning semua di luar kepala mereka. Kami mengikuti mereka. Lu mau bilang bid'ah terserah lu. Lu mau nggak mau ngadakan maulid terserah, tapi jangan membidah-bidahkan kami yang ngadakan maulid. Begitu. Itu harus rapatkan barisan. Jangan ada lagi yang mengobok-ngobok barisan-barisan kita untuk membidah-bidahkan amalan kita. Anda cinta kepada Nabi Muhammad. Kami tetap bermaulidan. Kami maulid karena kami cinta kepada Rasulullah. Ayo, siapa yang mau ngelarang? Siapa lagi mengatakan bid'ah ini sesat? Begitu tegas terhadap karena kita cinta kepada Rasulullah. Sambil kita mendoakan mereka, ya Allah, bukakan, berikan hidayah kepada mereka. Taib. Nah, kebanyakan ulama mengatakan acara yang kita katakan tadi sampai mencapai 172.125 miliar rupiah, jika dirupiahkan yang 300.000 dinar emas tadi yang dilaksanakan peringatan Maulid oleh apa tadi? Oleh Raja Muzaffar pada waktu itu, yang pertama sekali merayakan Maulid dengan meriahnya ini. Menurut ulama, dengan kisah ini, pelaksanaan ini, kata mereka, bukanlah untuk kesombongan, bukan untuk bermewah-mewahan, karena mengingat Raja Muzaffaruddin adalah seorang yang ahli agama, seorang yang yang adil, arif, bijaksana. Kemegahan itu semata-mata perwujudan cintanya. Ya, kita cinta itu harus jor-joran. Cinta kepada Nabi Muhammad itu harus jor-joran. Gitu. Apapun kalau udah tak cinta, kita korbankan. Cinta enggak pada Nabi? Cinta. Gitu. Siap enggak ketika Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, difitnah? Siap bela? Siap. Gitu. Tapi dengan cara yang baik. Bukan juga dengan cara caci maki, hinaan, dengan bahasa yang kotor, nggak baik juga. Bela-bela, berkorban demi Nabi, tapi dengan cara yang baik. Itu lebih menerima, cepat mendapatkan hidayah orang yang menghina itu. Bukan hantam kerong, siapa pecicil Nabi, bakar, gitu. Nggak begitu juga. Dengan cara yang baik. Ya begitu juga gerakan siapa yang gerakin? Allah juga yang gerakin dia. Untuk apa? Untuk itibar bagi kita. Kan hafal juga itu kan. Yang menistakan, memfitnah Nabi kan hafal Allah itu. Jadi hafal siapa itu? Siapa yang gerakan mereka untuk menghina Nabi? Mencaci maki, siapa yang menggerakkan? Allah juga. Semuanya sebagai itibar bagi kita. Ujian bagi kita semua, apapun yang kita pandang ujian bagi kita. Jadi itu bukan karena mewah ya, tapi karena kecintaan kepada Rasulullah itu harus melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Nah, dulu Wali Songo Sunan Kalijaga itu, beliaulah yang mengadakan maulidan ini. Yang mewarnai kemeriahan maulidan itu dari Sunan Kalijaga. Jadi ketika dalam perjalanan dakwahnya beliau di bulan Maulid, beliau memeriahkan juga di bulan Maulid Sunan Kalijaga. Nah, momentum kemeriahan yang beliau buat itu dipadukan dengan semangat
dan cinta penduduk tanah Jawa untuk memeluk Islam dengan mengucapkan syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi pada waktu itu sekali beliau memperingati Maulid Sunan Kalijaga itu, banyak orang yang masuk Islam. Diajarkan di dalamnya untuk semua bersyahadat. Beliau menggunakan wayang, tapi di dalam wayang itu ceritanya Maulid. Itu luar biasa, subhanallah ya, sistem dakwanya Eyang itu ya. Ngadakan wayang, tapi cerita wayangnya tentang Maulid, cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya banyak pada waktu itu, setiap beliau mengadakan Maulid, banyak masuk Islam, syahadat semuanya. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Ya dengan cara lemah lembut, karena kasih sayang. Karena kasih sayang. Ya. Karena cinta ya.